apakah ada kendala pada saat menjadikan sektor pariwisata menjadi leading sektor, Pak? Karena ini kan ada perubahan, ada pergeseran dari Ya. pertanian menjadi pariwisata. Ini dua sektor yang sangat berbeda, juga bentuk karakter masyarakat juga pasti berbeda dari sektor pertanian menjadi sektor pariwisata. Itu bukan, menurut saya itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ya. Ya, tentu ya pada awal-awal kita apa itu eh, menetapkan sektor pariwisata, kemudian itu yang kita garap itu tentu ada kendala. Tetapi sekali lagi eh, sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satunya masih pertanian. Jadi ada pertanian, ada UMKM, dan ada pariwisata. Gitu. Kenapa masih tetap pertanian? Karena memang mayoritas warga kita masih bekerja di sektor itu, dan lahan kontur wilayah kita itu sebagian besar itu adalah wilayah pertanian dan juga perkebunan. Jadi itu tetap masih menjadi sektor unggulan kita. Di samping itu, untuk mensupport sektor ini, kita kembangkan sektor pariwisata. Gitu. Jadi kendalanya ketika kita mensinergikan antara budaya, kemudian event, itu hanya sebagai trigger sebetulnya untuk mengundang orang untuk hadir, untuk mengundang orang untuk datang. Nah, budaya yang kita kemas, itu ada yang pure etnik tradisional, ya event-event yang kita gelar itu, seperti misalnya Kuwung, kemudian Gandrung Sewu, ini kan pure etnik. Tetapi ada juga yang event-event budaya ini yang kita kemas event secara kontemporer, gitu loh. Seperti misalnya Banyuwangi Ethno Carnival, itu kan sudah kontemporer. Tapi kan tema yang kita angkat selalu adalah tema-tema tradisional. Nah, ketika kita mengangkat hal-hal yang kontemporer, ini tentu ada gesekan, ada pertentangan pada awalnya ya, pada awalnya. Yang ini nanti akan menggerus budaya asli dan seterusnya. Itu ada ketika awal-awal itu ketika awal itu diselenggarakan. Nah, semakin berjalannya waktu, ternyata para budayawan itu mensupport hampir semua event yang kita selenggarakan. Baik itu event-event yang pure tradisional maupun event-event yang konsepnya kontemporer. Nah, terbukti mereka semua itu disupport sama mereka. Kita di Banyuwangi ini ada yang namanya Dewan Kesenian Belambangan. Dewan Kesenian Belambangan ini merupakan lembaga yang berisi para budayawan di Banyuwangi yang tugasnya memberikan saran, masukan bagaimana mengembangkan sektor pariwisata dari sisi budaya untuk dijadikan sebagai atraksi wisata. Ya, jadi bagaimana Gandrung Sewu itu dikemas, temanya yang mau diangkat apa, ini tidak lepas dari peran Dewan Kesenian Belambangan itu, yang isinya para budayawan. Nah, ini sebagai jembatan untuk mengeliminir agar upaya-upaya kita itu bisa diterima oleh semua kalangan. Karena memang itu awalnya yang menjadi hambatan kita untuk mengemas khususnya seni budaya ini, seni budaya ini sebagai atraksi wisata. Ini yang dari sisi seni budaya. Kemudian dari sisi bagaimana tantangan kita untuk pengembangan destinasi wisata alam, ini di SDM. Ya, tantangannya di SDM. Nah, baik itu SDM pengelola destinasi wisatanya sendiri maupun SDM masyarakat di sekitar destinasi. Nah, memang ini perlahan-lahan kita garap. Ya, semua sekarang menikmati hasil. Semua itu kita tidak bisa hanya memberikan memberikan pidato-pidato, tetapi akan langsung diikuti oleh masyarakat ketika kita memberikan bukti. Nah, masyarakat pengelola destinasi maupun masyarakat sekitar akan mensupport ketika mereka merasakan manfaat secara ekonomi, secara finansial. Ya, ketika itu terjadi, contoh saya ambil, ada di sebuah desa yang salah satu sekarang menjadi salah satu destinasi yang paling favorit di Banyuwangi, yaitu Bangsering Underwater. Ya, Bangsering Underwater ini destinasi wisata, spot untuk diving dan snorkeling yang terletak kurang lebih 30 menit ke arah utara dari kota Banyuwangi. Bangsering ini nama desa yang sebagian besar masyarakatnya itu adalah nelayan untuk mengambil atau menangkap ikan untuk ikan hias, bukan ikan untuk konsumsi. Nah, mereka cara menangkap ikannya itu dulunya dengan cara ngebom, pakai bom laut, ya, pakai potasium dan seterusnya, sehingga terumbu karang semua rusak, hancur di tempat itu.
Ya, kemudian sekitar tahun 2000, ya awal-awal mungkin 8-9 tahun yang lalu, kita mulai mereka edukasi, kemudian ada muncul masyarakat di sana yang peduli untuk pelestarian lingkungan, kemudian mulailah di sana itu masyarakat untuk diedukasi bagaimana merawat lingkungan di sana, khususnya di bawah laut. Sekarang tempat yang awalnya sebagai konsepnya konservasi, sekarang berbuah sebagai destinasi wisata. Dan berapa penghasilan dalam 1 bulan? Itu bisa sampai 300 juta rata-rata, yang itu melibatkan puluhan bahkan ratusan masyarakat sekitar itu, yang semula mereka profesinya itu adalah merusak lingkungan, sekarang mereka menjadi yang menjaga lingkungan. Mereka konsepnya masih tetap sebagai nelayan, tetapi yang dulunya dia itu mengambil ikan untuk dijual, tapi dia sekarang mempertontonkan ikan yang ada di dasar laut itu, yang ternyata penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan ikan itu diambil. Itu yang terjadi sekarang, dan itu sudah dirasakan oleh masyarakat itu, dan ini menularkan kepada tempat-tempat yang lain. Ini yang kita jadikan sebagai kira-kira Pak Kabit, kira-kira cara untuk membuat masyarakat menjadi sadar seperti sekarang tuh melalui tahapan apa saja, Pak Kabit? Ya, kebetulan di sana ada salah satu tokoh pemuda yang tokoh pemuda ini justru putra dari juragan ikan tadi. Jadi dia bapaknya itu pemilik modal untuk kasih modal kepada nelayan-nelayan yang cari ikan itu, kemudian hasil tangkapannya masuknya ke bapaknya dia itu. Ya, salah satu tokohnya itu namanya Pak Ikhwan Arif itu. Nah, dia yang mungkin merasa bersalah atau bagaimana, karena dia yang paling banyak kontribusinya untuk merusak lingkungannya mungkin, ya, sehingga dia awalnya mengkonservasi sekitar 2-3 hektar wilayah laut itu yang dia jaga dengan beberapa orang awalnya. Ya, sekarang sudah sekitar 25 hektar yang dijaga itu. Nah, kebetulan masyarakat sana itu masyarakat Madura yang religiusnya itu sangat tinggi. Dan si Ikhwan ini dia sarjana agama, ya, sarjana agama, bukan sarjana pelautan, bukan, tapi dia sekarang ahli di bidang kelautan, di bidang konservasi laut. Nah, dia membuat khotbah itu Jumat pengajian, yang temanya itu pelestarian lingkungan. Awalnya seperti itu. Jadi di masjid-masjid dia khutbah, dia kasih kepada yang mau kasih pengajian itu bagaimana pelestarian lingkungan dari sisi agama. Karena di sana masyarakatnya masyarakat religius yang itu akan diikuti kalau yang ngomong itu kiainya atau tokoh agamanya. Nah, itu yang dia deketi awalnya. Artinya pendekatan kultural. Pendekatan yang dilakukan pendekatan kultural dari community, dari government ke community, Pak, ya. Betul. Ya, nah itu kemudian setelah itu mulai ada dampak hasilnya, ya. Kemudian kita support, misalnya kita kasih spot-spot untuk rumah apung, kemudian wahana-wahana permainan wisata dan seterusnya. Bagaimana jalan untuk menuju ke sana itu kita perbaiki, kita aspal segala macam, sehingga saat ini destinasi wisata Bangsering Underwater ini menjadi salah satu destinasi wisata yang jumlah kunjungannya terbesar di Banyuwangi, dan itu keuntungan buat mereka secara ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Baik, Pak Kabit, sangat luar biasa. Kalau yang terkait Desa Osing tadi, Pak Kabit, Desa Osing ini kan autentisitas budayanya itu masih sangat terjaga, dan itu menjadi salah satu motivasi wisatawan berkunjung. Bagaimana cara untuk mempertahankan keaslian ataupun autentisitas dari budaya Osing ini agar tetap terjaga sampai ke depan dan tidak terjadinya modernisasi dari keberadaan pariwisata, Pak Kabit? Ya, yang pertama event-event yang kita gelar itu menjadi wahana buat mereka untuk mengekspresikan seni budaya yang mereka punya. Jadi kami di Banyuwangi itu selain 123 event di tahun ini yang kita gelar, dan sebagian besar dari event-event budaya itu adalah mengangkat tradisi-tradisi Osing, kami punya yang namanya Culture Everyday Performance. Ya, itu kita mengangkat tradisi tradisional Banyuwangi untuk kita tampilkan di alun-alun itu setiap malam. Ya, itu setiap malam, dan itu yang melakukan itu anak-anak sekolah di seluruh kabupaten. Jadi
Dan itu pure tradisional. Tidak ada itu kesenian-kesenian yang modern yang pakai dangdut atau apa, nggak ada. Jadi itu semuanya adalah kesenian tradisional. Setiap malam minggu kita juga akan itu yang tadi untuk konsumsi segmentasi sekolah. Ya. Kemudian setiap malam minggu kita gelar yang namanya aktualisasi seni budaya. Dan itu kita beri wadah buat para sanggar-sanggar seni. Dan semuanya adalah tradisional. Ya, semua tradisional. Jadi kami tidak memberikan wadah atau tempat untuk performance kegiatan-kegiatan kesenian yang sifatnya non tradisional, dangdut lah atau apalah, kita nggak kasih itu. Pure semua tradisional. Itu salah satu usaha kita bagaimana kegiatan-kegiatan kesenian tradisional ini tetap tumbuh, tetap terjaga. Satu. Yang kedua, tradisi-tradisi yang ada benar-benar kental dengan Osing, kita angkat dia sebagai festival, salah satu festival. Misalnya kita punya festival kebu-kebuan, festival sebelang, festival Barong Idarbung. Ini adalah kesenian-kesenian, tradisi-tradisi adat yang dimiliki oleh masyarakat Osing. Yang ini sebetulnya memang sudah ada sejak dari dulu. Namun sekarang itu kita kemas sedemikian rupa, bagaimana itu bisa menjadi atraksi wisata. Kita bantu promosinya, bagaimana di lokasi kita kemas sound systemnya misalnya, kemudian ornamen-ornamennya kita perbaiki, kita support dengan pemerintah daerah, tetapi masyarakat di sana untuk tetap ngurusi masalah adatnya. Untuk urusan adat, kita dari pemerintah tidak ikut ke situ. Itu wilayah adat, wilayah masyarakat. Tapi bagaimana ornamennya, bagaimana promosinya, itu yang bagian kita, bagian dari pemerintah. Nah, itu upaya kita bagaimana menumbuhkan seni dan adat tradisi ini tetap tumbuh di Kabupaten Banyuwangi. Artinya yang diangkat dari setiap budaya yang ada di Kabupaten Banyuwangi adalah terkait autentisitasnya, Pak ya. Jadi betul, tidak modern, tidak, bukan yang bersifat modern. Iya. Itu tradisional itu yang kita angkat. Karena kami yakin bahwa tradisional itu yang dicari oleh para wisatawan. Dia ingin melihat sesuatu yang tidak ada di tempat dia. Makanya yang hal-hal yang tradisional yang tidak ada di tempat lain itu yang kita angkat, kita suguhkan sebagai atraksi wisata kepada para wisatawan yang datang. Terkait pengelolaan event ini, Pak Kabit, apakah semua pengelolaan event ini, Pak Kabit, diselenggarakan oleh masyarakat lokal atau memang diselenggarakan langsung oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri? Ya, untuk penyelenggara event itu kami bisa membagi menjadi 3. Yang pertama, event yang digelar oleh masyarakat, ya, pure. Ini umumnya adalah event-event yang ada tradisi, ya, itu pure diselenggarakan oleh masyarakat. Pemerintah itu hanya support yang tadi saya sebutkan tadi, misalnya promosi, ornamennya, properti yang dibutuhkan, sound system kah, kemudian apalah, itu yang disupport oleh pemerintah. Tetapi khusus untuk kegiatan event yang terkait dengan adatnya, itu pure adalah masyarakat. Ini penyelenggaranya masyarakat, murni masyarakat. Ya. Yang kedua, event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya, ini biasanya dananya bersumber dari APBD. Ya. Yang ketiga, ini kecil sekali. Yang ketiga ini adalah event-event yang diselenggarakan oleh event organizer, ya, dari pihak swasta. Tapi ini jumlahnya itu sekali. Misalnya kegiatan jazz gunung. Ini jazz gunung ini diselenggarakan oleh salah satu hotel yang ada di Kabupaten Banyuwangi, di Lebah Ijen itu, yang itu memang annual event yang setiap tahun diselenggarakan. Kemudian ada yang namanya event budaya, yang namanya Meras Gandrung. Itu juga event yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Karena ini event diselenggarakan oleh pihak swasta, maka ini berbayar. Jadi orang yang ingin menyaksikan event ini ada tiket masuk. Karena ini pure pihak swasta yang melaksanakan. Tetapi kami tetap membantu untuk mempromosikan dan mensupport properti yang dimungkinkan untuk kami support. Karena apa? Ini juga salah satu bagian untuk mengundang orang wisatawan hadir di Banyuwangi. Karena itu kami support. Tapi tentu event-event yang diselenggarakan oleh swasta yang bisa kami support, kami seleksi. Termasuk event-event yang diselenggarakan oleh masyarakat, ya. Ini hampir semua desa dengan kami menyelenggarakan Banyuwangi Festival itu mengusulkan kepada kami agar event-event yang ada di desa mereka itu masuk dalam agenda Banyuwangi Festival. Tetapi tentu akan kita seleksi.
Ya, karena ketika itu masuk menjadi agenda Banyuwangi Festival, kita akan support. Ya, baik itu promosinya yang saya tadi sebutkan. Seperti ini kalau secara umum sama dengan event-event seperti kalender eventnya nasional. Tapi kami lebih dulu. Kalender event nasional ini kan baru 2 tahun terakhir ini. Ketika daerah ada event yang masuk dalam kalender event nasional, maka pemerintah pusat itu akan mensupport. Sama. Nah, kami sudah menyelenggarakan ini 10 tahun yang lalu. Jadi desa-desa itu mengusulkan kepada kami agar ritual adat mereka itu masuk dalam Banyuwangi Festival. Dan tentu ini kan kami seleksi. Nah, kriteria parameter menyeleksinya apa? Yang pertama ini benar-benar unik ya. Kemudian ada putaran ekonomi ketika event ini digelar. Ya. Yang ketiga, ini bukan duplikasi dari event yang lain. Itu salah satu kriteria. Event yang diusulkan oleh desa itu kita adopsi menjadi agenda Banyuwangi Festival. Baik. Pak Kabit sangat menarik. Kalau di flashback itu kan ada 123 event yang akan rencana diselenggarakan tahun 2020, Pak Kabit. Dari 123 ini, Pak Kabit, kira-kira berapa persen yang diselenggarakan oleh masyarakat lokal?